Bagaimana cara terbaik berdoa dalam sujud? Apakah boleh menerapkan semua adab doa seperti memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, mohon ampun? Boleh ya. Syekh bin Baz ditanya dan dia mengatakan boleh. Rahimahullah taala. Boleh seorang dalam sujud kemudian dia bersalawat, memuji Allah, kemudian dia meminta sebagaimana adab dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya setuju dengan satu komentar bahwa channel saya ini khusus dengan pendekatan-pendekatan akal sehat, sementara channel Gusani pendekatannya menggunakan kitab. Saya sepakat. Karena untuk selanjutnya saya akan mengurangi konten-konten saya yang membicarakan bantahan kepada Wahabi dengan kitab-kitab. Karena menurut saya banyak dari Wahabi ini yang memang tidak bisa kalau diajak bicara dengan kitab. Jadi cukup diajak bicara dengan akal waras, dengan satu kaidah, dengan satu kesepakatan bahwa kewarasan itu penting dan waras ini akan diterima oleh semua orang. Kamu paham tidak paham kitab, yang penting kamu menjunjung kewarasan, kamu akan terima. Sebelumnya saya sudah bicara bahwa Ustadz Firanda ini tidak melarang sesuatu karena tidak menemukan larangannya. Jadi tidak bicara ada contoh atau tidak bicara ada dalil atau tidak. Selama tidak menemukan larangannya, maka tidak apa-apa. Seperti berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam sujud. Karena kata Firanda nggak ada larangannya, maka nggak apa-apa. Begitu. Sudah bagus berarti ya. Jadi kamu jangan lagi mengatakan itu tidak boleh karena tidak ada contoh. Enggak. Selama tidak ada larangannya, kalaupun ada atau tidak ada contoh, kamu jangan larang. Karena Nabi jelas toh tidak akan pernah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Itu ya. Jadi tidak akan pernah ada contohnya. Tetapi karena menurut kamu nggak ada larangannya, ya sudah, nggak apa-apa begitu. Sekarang Ustadz Firanda ditanya tentang orang yang dalam sujudnya baca sholawat. Kalau seandainya dijawab pakai contoh Rasul, sampai goblok kamu tidak akan pernah temukan Nabi sujud terus baca sholawat di dalam sujudnya. Tetapi Syekh Firanda membawa fatwanya Syekh bin Baz. Kata Ustadz Firanda ini, Syekh bin Baz mengatakan nggak apa-apa. Alasannya karena memang adab berdoa itu adalah baca tahmid, baca sholawat. Saya tidak mempersoalkan jawabannya, tetapi saya ingin mempertegas saja bahwa konsekuensi dari jawaban Ustadz Firanda ini, saya juga tidak mau persoalkan karena dia ikut fatwa Syekh bin Baz, enggak, bukan masalah itu. Tapi konsekuensi dari dia menjawab pertanyaan itu adalah berarti sekali lagi Ustadz Firanda sudah tidak patok kepada contoh, sudah tidak berpatok kepada adakah dalil khusus membaca sholawat dalam sujud. Enggak. Tapi sudah secara general, karena ada hadis Sahih Muslim, kamu paling dekat dengan Allah itu ketika sujud, maka aktsiru ad-doa, banyaklah membaca doa. Lalu didouble dengan hadis lain bahwasanya doa itu di situ baik kalau dibaca sholawat. Berarti dalam sujud pun kamu doa pakai sholawat setelah membaca dzikir sujud ya. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, terus kamu baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus baru kamu berdoa. Kalau ditarik kepada kaidah dia adakah contoh dari Rasulullah, tidak akan pernah ada. Amaliyah Rasulullah, amaliyah para sahabat, satu pun tidak pernah ada ceritanya sahabat baca sholawat di dalam sujud. Bahkan kalau baca kitabnya Ibnu Qayyim ya, la yusra'u atau la tusra'u as-sholatu fi sujudi, enggak ada disyariatkan membaca sholawat dalam sujud. Tetapi bagi saya, silahkan kamu mengatakan selama ada dalilnya dengan memahami seperti itu. Misalnya, ya itu kan doa. Apalagi kalau ditarik kepada sholawat, ya kan doa, mendoakan Rasulullah. Banyak-banyak membaca doa. Fatwa Wasir juga begitu pendekatannya. Banyak-banyak membaca doa dalam sujud. Sholawat ya doa. Apa masalahnya? Bagus kalau begitu. Dan sekali lagi, tidak bicara lagi, ada contohnya enggak? Atau ada enggak teks hadis Nabi secara spesifik kalau sujud berdoalah memakai alhamdulillah? Enggak kan? Enggak ada. Tapi mengcompare satu hadis dengan hadis yang lain, itu sudah waras. Tetapi konsekuensi dari kewarasan ini, kamu mau melarang orang melakukan satu ritual, kamu jangan tanya itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tidak bisa. Karena itu masuk kepada keumuman, orang berzikir tanggal 1 lah,
orang mati terus didoakan kumpul-kumpul lah. Itu mendoakan orang mati. Ada dalilnya mendoakan orang mati. Itu ihda'u thawabil qiraah. Ada dalilnya ihda'u thawabil qiraah. Dikias kepada ibadah badaniyah yang lain. Kalau kamu boleh meracik-racik, kenapa orang lain tidak boleh? Kenapa kalau orang lain ngotot dulu masa sahabat nggak pernah ada orang kumpul-kumpul mendoakan orang mayat tahlilan? Kenapa begitu? Giliran baca sholawat, sahabat juga tidak ada yang baca sholawat dalam sujud. Kenapa kamu bilang boleh? Kan seenaknya kalau begitu namanya. Apalagi kalau pakai prinsipnya Pak Dasman, doktor hadisnya. Saya masih ingat betul Pak Dasman itu bercerita begitu meyakinkan bahwa siapa yang mensyariatkan mendoakan orang mati? Rasulullah. Siapa yang mensyariatkan bersedekah untuk orang mati? Rasulullah. Itu hadis-hadis diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan hadisnya plus pemahamannya. Lalu bagaimana pemahaman Rasulullah atau pemahaman yang benar menurut Rasulullah? Yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah bertahlil? Enggak. Oh, berarti bukan itu pemahaman dari mengirim bacaan kepada bersedekah untuk mayat, bukan begitu pemahamannya berarti. Berarti itu pemahaman orang lain. Berarti berbenturan dengan pemahaman Rasulullah. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah difahami dalam bentuk praktik Rasulullah. Saya tanya, adakah Rasulullah membaca sholawat ketika sujud? Adakah Rasulullah membaca Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika sujud ya? Ini waras namanya. Tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas, asal nggak gila, otak ini nggak stuck, sudah waras. Saya ulangi lagi, kalau prinsipnya adalah ucapan Rasulullah itu hadis. Lalu pemahaman dari hadis itu adalah perbuatan Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan mendoakan orang mati, Rasulullah nggak tahlilan. Berarti tahlilan keluar dari konteks mendoakan orang mati. Kalau begitu Rasulullah yang mengajarkan berdoa dalam sujud, Rasulullah yang mengajarkan membaca sholawat ketika doa, tapi Rasulullah tidak mengamalkan bersolawat ketika sedang sujud. Berarti orang bersolawat ketika sedang sujud bukan pemahaman Rasulullah, berbenturan dengan pemahaman Rasulullah. Berarti Syekh bin Baz memfatwakan ajaran yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah. Begitu konsekuensinya. Itu namanya waras. Bukan hanya sebatas kita, wah nggak ada contohnya. Begitu. Ada lagi yang lain ketika menjawab kenapa boleh berdoa pakai bahasa Indonesia, masuk kepada keumuman hadis, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa apa saja, termasuk bahasa apa saja. Kalau masalah bahasa mungkin kamu masih bisa berkelit. Oh, ada mani, Rasul tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi ada penghalang Rasul untuk melaksanakan, mencontohkan bahasa Indonesia. Sekarang baca sholawat. Apa penghalang Rasul dalam sujud untuk baca sholawat? Apa penghalang Rasul dalam sujud untuk baca Alhamdulillah? Tapi Anda baca dari riwayat Aisyah dan riwayat sahabat yang lain, doa yang dibaca Rasul dalam sujud tidak pernah ada Alhamdulillahnya, tidak pernah ada sholawatnya. Tetapi Syekh bin Baz memfatwakan boleh, bahkan bagus. Alasannya li'anna sholata alaihi sababu al-ijabah. Karena kalau bersolawat itu yang akan menjadi penyebab, ya wasail lah, doa kamu dikabulkan. Ini masuk kepada keumuman kamu berdoa, mau di luar sujud, mau dimanapun sama. Diawali dengan Alhamdulillah, solawat dan sebagainya. Semua nggak ada contohnya. Kalau pakai pemahamannya Pak Dasman, oh kamu buat pemahaman sendiri. Pemahaman Rasul nggak begitu. Kamu memahami Rasul menyerukan sedekah untuk mayat, mendoakan mayat. Tapi Rasul nggak tahlilan toh. Berarti tahlilan kamu ini pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Rasulullah. Ya sama, fatwa kamu boleh bersolawat itu menyimpang. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan. Saya ingin berbicara dengan bahasa yang paling rendah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.